sahabat Haifa semua. Kali ini saya berada di sekitaran Curug ya. Yang mana ini saya mengulas sedikit ya. Ini mudah-mudahan mohon doanya aja dari semuanya. Karena tadi saya pas masuk ke sini auranya udah kerasa banget. Terus saya juga melihat ada cahaya ya. Tadi saya sempat melihat cahaya tersebut. Mungkin ya inilah yang dinamakan istilahnya tuh, meskipun dibalik keindahan Curug Pengantin ini ya seperti yang dibilang masyarakat pada umumnya, ini banyak menyimpan misteri. Oke guys, ini awal mulanya Curug Pengantin ini menurut hasil review ya tadi dengan salah satu masyarakat yang kebetulan lagi ada di sekitar sungai ya. Ini menceritakan bahwa Curug Pengantin ini tadinya itu namanya itu Curug Gua guys ya, Curug Gua, terus beralih nama menjadi Curug Manglayan. Dan yang ketiganya nih, karena memang posisinya istilahnya itu ada sebuah mitos yang cukup melegenda di masyarakat guys ya. Jadi alkisah ada sepasang pengantin guys ya. Posisinya ini hilang di curug ini guys, di curug ini nih, hilang di curug ini. Jadi sampai sekarang nama curug ini Curug Pengantin gitu guys. Nah ini banyak cerita mitos yang cukup melegenda. Sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang menguak misteri di curug ini guys ya. Ini saya juga nih agak gimana nih perasaan gitu ya. Tapi mudah-mudahan lah ini sebagai informasi buat rekan-rekan semua bahwa di balik keindahan curug ini yang kelihatannya airnya itu bening banget ya, bisa dibilang sebening kristal, tapi memang menyimpan begitu banyak misteri guys. Oke, tadi saya juga sempat bertanya, ini dulu ada selain sepasang pengantin ya yang hilang di curug ini, sekitar tahun mungkin 2019 lalu lah ya, 2019 lalu atau 2018. Tadi saya sempat nanya ke salah satu warga bahwa di sini juga ada salah seorang pengunjung, gitu kan, salah satu orang pengunjung datang ke curug ini yang mungkin berniatnya itu istilahnya itu selfie gitu kan ya, intinya melepas penat lah gitu kan. Nah ini tapi ini sepasang kekasih guys ya. Nah dia pas waktu berdiri nih di sekitaran sini guys, karena memang posisi si wanitanya itu mengajak prianya itu istilahnya itu untuk mandi-mandi di sini tanpa sengaja ataupun di luar nalar manusia guys ya. Jadi si pria tersebut itu terpleset di sini guys, akhirnya tenggelam. Nah jadi dari kuakan misteri itu guys, di curug ini guys banyak menyimpan misteri guys. Dari mulai hilangnya tadi sepasang pengantin, terus juga di sini pernah kejadian dari sepasang kekasih, gitu kan? Yang intinya saya tuh merasa penasaran sekali guys. Akhirnya saya bertanya kembali dan akhirnya pas waktu saya review dengan salah seorang warga lagi, ternyata guys posisi di sini tuh meskipun airnya ini kelihatan bening sekali, tapi di bawahnya itu guys terdapat seperti gua guys ya. Nah ini mohon maaf nih, saya juga nggak terlalu istilahnya tuh berani lancang ya. Jadi ini saya nggak keras-keras nih ngomongnya. Mudah-mudahan aja nih doanya dari semua. Saya cuman istilahnya tuh kami dari tim Haifa Nopaya mengajak istilahnya tuh membuka
gitu kan, wawasan ataupun menguak misteri dari curug ini guys. Nah banyak sekali guys, ada juga yang bilang curug misteri ini ya, curug pengantin ini ada juga sisi baiknya guys. Sisi baiknya mungkin semuanya juga baik guys, tapi tergantung daripada niat kita datang ke curug ini. Nah dulu dikisahkan guys, ada seorang orang tua renta guys, dia mempunyai penyakit stroke sampai dia nggak sembuh guys, pertamanya. Dan kemudian si orang tua tersebut ya meminta bantuannya kepada anaknya untuk mengunjungi curug ini dengan cara mengambil airnya. Dan itu juga si orang tua tersebut anak tersebut itu udah meminta izin juga guys, karena di sini kalau nggak salah istilahnya tuh kuncen. Ini udah 2 kali ganti guys, Jadi yang pertama sudah meninggal, terus yang kedua itu diwariskan ke anaknya yang gede gitu kan. Nah si anak tersebut juga konon sekarang itu mewariskannya lagi ke adik perempuannya. Itu yang menurut kisah dari warga tersebut gitu. Yang akhirnya dari anak tersebut datang ke curug pengantin. Nah ini dianjurkan setiap malam Jumat guys datang ke sininya. Setiap malam Jumat diambil airnya sampai 3 kali dia ngambil tiap malam Jumat. Akhirnya dengan mukjizat ya istilahnya tuh berkah dari air tersebut ya, tetap yang namanya penyembuh itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi syariat yang dijalankan oleh orang tua itu atau anak tersebut, akhirnya orang tuanya sembuh guys ya. Jadi di sini lebih terkenal lagi gitu kan. Jadi apapun niat Anda, yang penting niatnya baik-baik, datang ke sini, insya Allah semua tekad yang baik ya atau tujuan yang baik insya Allah bisa dikabulkan gitu. Tapi jangan salah paham ya. Mungkin banyak orang di sini juga kan, saya tadi sempat berbicara lama juga dengan salah seorang warga, ada juga yang minta yang lain-lain ya, akhirnya banyak yang celaka yang jadi korban. Makanya di sini tuh curug ini ya, ini ada 2 kan, ada 2 yang di sebelah ini yang gede ini. Nah ini wanitanya gitu. Kalau yang sebelah ini di pinggir saya sebelah kanan itu adalah yang lakinya. Jadi itulah sekilas ya cerita mistis atau cerita di bawah keelokan curug ini. Bisa dibilang banyak memakan korban, ada juga yang bisa menyembuhkan penyakit, ada juga yang bilang ini kalau ada anak muda nih datang ke sini ataupun pas-pasan kekasih atau apa dengan niat yang baik, dengan hanya istilahnya tuh membasuh muka saja, itu alhamdulillah itu akan terbuka auranya sehingga mudah untuk jodohnya gitu guys. Nah ini juga saya udah lumayan merinding ya, karena memang mungkin di sekitaran curug ya, karena istilahnya tuh kalau saya sih sebagai manusia ya tidak tahu ya keberadaan mereka, tapi hanya bisa merasakan saja gitu. Jadi inilah rasa penasaran kami dari tim Haipanopa RH datang kembali ke curug ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu ilmu pengetahuan yang baru, bahwa ternyata Tuhan Sang Pencipta yang Maha Esa istilahnya tuh begitu tinggi atau begitu agungnya sehingga terciptalah sebuah curug seperti ini
dengan airnya seperti kristal, tapi juga bisa membawakan kebaikan bagi kita, termasuk apa istilahnya tuh segala niat yang baik itu insya Allah gitu. Jadi ini apa istilahnya tuh, terima kasih juga untuk semuanya. Mudah-mudahan ini selama pemaparan ini saya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, semoga saya selalu sehat. Itu aja guys ya, ini memang benar-benar di luar nalar manusia, tapi memang inilah kejadian seperti itu. Oke guys, ini sedikit apa istilahnya tuh udah agak merinding nih ya, ini posisinya nih udah mulai nggak enak gitu kan. Oke, terima kasih semuanya ya, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya.